Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan proyeksi vektor atau proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Oke, diketahui ada vektor A dan vektor B. Bila proyeksi skalar itu berarti berupa bilangan. Vektor A pada B sama dengan setengah panjang A, artinya berarti A dot B per panjang B. Proyeksi skalar itu sama dengan setengah dari panjang A. Maka sudut antara vektor A dan B yang mungkin apa? Oke, jadi yang dipertanyakan adalah kosinus sudutnya. Kosinus sudut, dimana di sini sudut antara A dan B katakanlah theta ya. Maka kita gunakan cos theta. Berarti cos theta adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, kita punya nilai ini. Kita punya nilai A dot B per panjang B. A dot B per panjang B. Itu adalah setengah A. Jadi dengan demikian, setengah panjang A dibagi dengan panjang A. Maka hasilnya adalah setengah. Dengan demikian, sudutnya yang hasilnya setengah itu adalah cos 60. Berarti larinya ke persamaan trigonometri, matematika wajib. Maka theta adalah 60. Kenapa? Karena dia positif. Panjang, setengah panjang itu berarti positif. Cuman kalau misalkan tidak ada, berarti hasil dari vektor skalarnya itu adalah negatif berarti ya kalau misalkan tidak ada. Tapi harusnya adalah adalah 60 kalau di sini dikatakan sama dengan setengah dari panjangnya. Setengah dari panjangnya berarti positif kan ya. Setengah dari panjangnya positif. Kalau seandainya nilai setengah dari panjangnya itu negatif kan nggak mungkin karena dia panjang positif. Jadi sudut yang mungkin itu adalah 60 derajat. Cuman kalau misalkan tidak ada, itu ada kemungkinan. Jadi ini 60 derajat. Nah, berarti ini padanannya nah, berarti ke sini. Maka ini sudutnya adalah 120. Tetapi logikanya kalau enggak 60 ya 120 sudut antaranya. Opsinya yang ada adalah 120. Jadi memungkinkan dia 120 berarti diambil yang tumpulnya ya. Harusnya sih 60. Bisa dipahami? Berikutnya. Vektor yang merupakan proyeksi skalar antara 31 min 1 pada vektor 251. Berarti di sini proyeksi vektor ya. Yang diminta adalah proyeksi vektor. Berarti berupa vektor. Katakanlah ini adalah vektor A. Ini misalkan vektor B. Maka proyeksi vektor itu adalah A dot B. Berarti per panjang B kuadrat kali vektor B. Nah, kalau dilihat dari opsinya, maka harus kelipatan 251. Nah, di sini semuanya kelipatan 251 ya. Artinya berarti kelipatan vektor yang B. Oke, kita substitusikan. A-nya adalah 31 min 1. B-nya adalah 251. Kemudian panjang B-nya berarti sudah tidak lagi ada akarnya. Jadi cukup 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kali vektor B. A dot B berarti elemen-elemen yang bersesuaian dikali lalu dijumlahkan. 3 kali 2. Ini dikali ya. Dikali berarti 6 ditambah 1 kali 5 ditambah min 1 kali 1. Dibagi dengan 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1 kali vektor B. 6 tambah 5, 11, kurangi 1, 10. 4 tambah 25 tambah 1 berarti 30. Vektor B. Nah, berarti jawabannya adalah 1/3 dari vektor B.
Jadi sepertiga dari vektor B. Bisa dipahami? Diketahui proyeksi skalar ortogonal A min 2I plus 8J plus 4K pada vektor B, PJ plus 4K adalah 8. Berapakah nilai P kuadrat min 2P plus 1? Oke. Skalar ortogonal. Skalar itu berarti bilangan. Ya, berupa bilangan. Jadi A dot B per panjang B. Tidak perlu pakai mutlak karena di sini proyeksi saja, tidak ada panjang proyeksi. Berarti A-nya adalah min 2, 8, 4. B-nya adalah IJK ya. I berarti 0, P 4 per panjang B. Berarti akar dari 0 kuadrat ditambah P kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini harus 8. Dikalikan berarti 0 ditambah 8 kali P 8P ditambah 4 kali 4 16 dibagi akar P kuadrat tambah 16. P kuadrat tambah 16 sama dengan 8. 8P ditambah 16 dibagi 8 sama dengan, ini putar posisinya. Sama dengan akar P kuadrat tambah 16. Bagi 8, P bagi 8, 2 sama dengan akar P kuadrat plus 16. Hilangkan akar berarti kuadratkan. Kuadratkan, maka didapat P kuadrat 2 kali P kali 2 berarti 4P tambah 2 kuadrat berarti 4 sama dengan P kuadrat plus 16. Kiri kanan ada P kuadrat. P kuadratnya dieliminasi atau dihilangkan. Kedua ruas dikurangi 4 jadi 4P sama dengan 12. Kiri kanan bagi 4 berarti P sama dengan 3. Nah yang ditanyakan adalah P kuadrat min 2P plus 1. Atau dengan kata lain P min 1 kuadrat. Berarti 3 min 1 kuadrat. 2 kuadrat atau 4. Jadi nilainya adalah 4. Jadi P min 2. P kuadrat min 2P plus 1 itu penjabaran dari P min 1 dikuadratkan. P-nya 3 dikurangi 1 dikuadratkan berarti 2 kuadrat atau 4. Bisa dipahami? Berikutnya, diketahui vektor U 6I plus 3J min 7K dan vektor P 2I plus 3J min K. Proyeksi vektor ortogonal U pada P. Proyeksi vektor, berarti berupa vektor. U dot P per panjang P kuadrat kali P. P itu 23 min 1. 23 min 1 atau kelipatannya. Kemungkinan ini enggak mungkin. Kemungkinan ini enggak mungkin. Ini kali 6 enggak mungkin berarti. Jadi kemungkinannya adalah A atau C. Maka hasilnya adalah U-nya adalah 6, 3, min 7. P-nya adalah 2, 3, min 1. Dibagi dengan panjang P kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Dot P. Kalikan 6 kali 2, 12. Ditambah 3 kali 3, 9. Ditambah min 7 kali min 1, 7. Dibagi 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Kali P. Jumlahkan 21 jadi 28. Bawahnya adalah 4 tambah 9 tambah 1 itu 14. Berarti vektor 2P. Nah, jadi 2 kali lipatnya. Berarti hasilnya adalah tinggal dikalikan 2. Jadi 2P itu adalah 4I plus 6J min 2K. 4I plus 6J min 2K. Bisa diikuti? Berikutnya. Diketahui titik P 2 min 3 0, Q 3 min 1 2, R 4 min 2 min 1 panjang proyeksi
PQ pada PR. Oke, berarti karena vektornya berasal dari titik, berarti kita cari vektor proyeksinya dulu. Vektor posisinya dulu. PQ berarti Q min P. Vektor posisi titik Q dikurangi vektor posisi titik P. 3 min 1, 2 dikurangi 2 min 3, 0. Maka vektor PQ adalah 3 kurangi 2, 1. Min 1 dikurangi min 3, 2. 2 kurangi 0, 2. Oke, itu adalah PQ. Kemudian PR berarti vektor posisi titik R dikurangi vektor posisi titik P. Vektor posisi titik R adalah 4 min 2 min 1. Vektor posisi titik P adalah 2 min 3, 0. 4 dikurangi 2, 2. Min 2 dikurangi min 3, 1. Min 1 kurangi 0, min 1. Oke, berarti kita sudah punya ini. Panjang proyeksi sama seperti yang tadi. Berarti PQ dot PR dibagi dengan panjang PR. Cuman karena panjang berarti harus positif, nggak boleh negatif. Substitusikan, PQ-nya adalah 1, 2, 2. Kemudian PR-nya adalah 2, 1, min 1. Per panjang PR berarti akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Kalikan 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali min 2, min 2. Dibagi akar 4 tambah 1 tambah 1. 2 kurangi 2 habis. 2 berarti 2 per akar 6. Atau 2 per 6 akar 6. Atau 1/3 akar 6. Jadi panjangnya adalah 1/3 akar 6. Bisa dipahami? Berikutnya. Vektor Z adalah proyeksi vektor X pada Y. Panjang Z adalah, nah, karena ditanya panjang, berarti seperti yang tadi saya katakan. Jadi cukup menyatakan dengan dot X dot Y per panjang Y saja. Tapi diberi tanda mutlak. Tidak perlu mencari vektornya dulu apa, kemudian cari panjangnya tidak usah. Jadi vektor X adalah min akar 3, min akar 3, 3, 1, dot, akar 3, 2, 3, per panjang Y berarti 3 ditambah 4 ditambah 9 ya, langsung aja. Hasilnya adalah akar 3 kali min akar 3 min 3, 3 kali 2, 6, 1 kali 3, 3. Dibagi akar 16. Min 3 tambah 3 habis. Akar 16 itu 4. Ini 3/2. Jadi panjang proyeksi vektor Z-nya adalah 3/2. Bisa dipahami? Diketahui vektor U adalah I min J plus K, vektor P I plus J plus 2K, vektor W 3I min K. Panjang proyeksi vektor P plus W pada U. Oke, berarti cari dulu P pada P plus W. P plus W, P-nya adalah 1, 1, 2. W-nya adalah 3, 0, min 1 ya, IJK. Jadi hasilnya adalah 4, 1, 1 kan. 4, 1, 1. Lalu panjang proyeksi P plus W pada U itu adalah 4, 1, 1 dot. U-nya itu adalah 1 min 1, 1 per panjang U. Berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kalikan 4 kali 1, 4. 1 kali min 1, min 1. 1 kali 1, 1. Dibagi akar 3 ya. 4 per akar 3. Berarti 4/3 akar 3. Jadi panjangnya berarti harus positif. 4/3 akar 3. Bisa diikuti?
Berikutnya. Proyeksi vektor A min 3, 0, 0 pada B yang sejajar tetapi berlawanan arah dengan vektor 1, min 2, min 2. Berlawanan arah berarti tandanya negatif ya. Vektor B yang sejajar tetapi berlawanan arah. Jadi sejajar itu, katakanlah ini vektor C ya. Ini misalkan vektor C. Sejajar dengan vektor C, itu artinya berarti kalau berlawanan arah, bahwa C itu adalah min B. Atau B itu adalah min C. Jadi B itu adalah min C. Sejajar itu bisa kelipatan ya, sorry. Sejajar KC dengan K negatif ya. K negatif. Nah sekarang proyeksi A pada B berarti A dot B per panjang B kuadrat kali B. Nah B-nya itu adalah kelipatan dari C tapi nilainya negatif. Oke, jadi ini sama dengan K dari 1 min 2 min 2. A dot B kita asumsikan nilainya itu berarti bisa negatif ya. Misalkan B-nya itu katakanlah apa ya? B1, B2, B3 aja lah. Jadi A min 3, 0, 0. Ini B1, B2, B3. Per B1 kuadrat, B2 kuadrat, B3 kuadrat kali vektor B. Sama dengan K kali 1 min 2 min 2. Oke, kalau dikalikan, ini kan berarti min 3B kan ya. Sedangkan ini adalah B kuadrat, B1 kuadrat, B2 kuadrat, ditambah B3 kuadrat. Kali vektor B. Nah, nilai ini berarti harus sama dengan K. Sedangkan B-nya udah pasti 1 min 2 min 2. Jadi kalau 1 min 2 min 2 itu kalau dibagi min 3, nah ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin 0. Jadi memungkinkan ini dikali min sepertiga. Ini dikali sepertiga memungkinkan. Ini dibagi akar 3 ya. Ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan adalah BC. Nah sekarang karena dia itu adalah negatif, sedangkan ini sudah min 3. Min 3 B1 per B1 kuadrat, B2 kuadrat, B3 kuadrat kali B. Berarti ini harus positif. Artinya berarti elemen dari B, elemen dari B itu semuanya positif. Nggak boleh negatif. Karena ini udah negatif. Ya, sudah ada min 3 lagi ya. Berarti memungkinkan elemennya itu adalah min 3. Berapa tuh? Berarti ini harus positif ya. Nah, jadi memungkinkan yang B. Karena kalau misalkan yang C negatif kali positif hasilnya yang B ya. Kebalik saya. Yang C harusnya. Karena kalau misalkan yang B nanti negatif kali negatif positif. Padahal di sini positif C-nya. Harusnya negatif kan? Harusnya
negatif. Nah, berarti si B1 itu harus positif. Jadi B1 itu harus positif. Kenapa? Karena B1, B2, B3-nya itu positif. Yang ini kan udah jelas positif. Ini udah jelas nilainya positif. Nah, berarti B1 itu harus positif. Sedangkan pilihannya hanya mungkin B dan C. Jadi yang memungkinkan adalah yang C. Bisa dipahami? Berikutnya. Sebuah vektor X dan panjangnya akar 5 membuat sudut lancip dengan vektor Y 34. Bila vektor X diproyeksikan ke vektor Y, panjang proyeksinya 2. Vektor X tersebut adalah, oke. Berarti kalau di sini dilihatnya kan ruang 2 ya ini. Berarti vektor X-nya kita asumsikan ruang 2. Misalkan A, B. Ya, berarti panjang X adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian, bila proyeksi X pada Y, itu artinya berarti X dot Y per panjang Y adalah 2. Berarti AB dot 34 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah 2. Maka 3A ditambah 4B per 5 adalah 2. Kali silang 3A plus 4B adalah 10. Nah, berarti ini substitusikan ke sini. Ini panjangnya harus 5. Itu artinya A kuadrat tambah B kuadrat harus 5. Ini persamaan 1 misalkan. Ini persamaan 2. Nah, kita ambil salah satu. Mau A atau B. Kalau misalkan A dinyatakan dalam B. Berarti 3A min 4B. 3A sama dengan 10 min 4B. Berarti A adalah, atau kalau dikuadratkan, ini berarti 9A kuadrat sama dengan 100 min kuadratkan ya. 100 min 80B ditambah 16B kuadrat. Nah, tinggal dikalikan 9 yang ininya. 9B kuadrat ditambah 9B kuadrat. 9A kuadrat tambah 9B kuadrat sama dengan 45. Nah, ini masukkan ke sini. Ini persamaan 2, masukkan ke persamaan 1. 9A kuadratnya diganti dengan 100 dikurangi 80B ditambah 16B kuadrat ditambah 9B kuadrat sama dengan 45. Ya. Jadi ininya diganti nih. 9A-nya diganti dengan ini. Substitusikan metodenya. Jumlahkan berarti 25B kuadrat min 80B. Ini pindah posisi 100 dikurangi 45. Berarti 55 sama dengan 0. Bagi 5. 5B kuadrat bagi 5. Berarti 16B. Bagi 5 berarti 11. 5B kuadrat hanya mungkin 5B kali B. 11 hanya mungkin 11 kali 1. Karena min 16 berarti min 11 min 1. Berarti B yang pertama 11 per 5. B yang kedua 1. Ini 1, ini 2. A-nya juga demikian. Tinggal masukin ke salah satu kan ya. Lihat opsinya aja. B 11 per 5 dan 1. 11 per 5 dan 1 kan yang ini ya. Jadi 11 per 5 dan 1. Nah, berarti yang 1 aja yang gampang. Jadi 3A ditambah 4 sama dengan 10. 3A sama dengan 6. Berarti A-nya 2 kan ya. A-nya 2. 2 pasangannya dengan 1. Nah, berarti kan yang satunya udah pasti. A1-nya adalah 2 per 5. Tinggal dimasukin ke sini.
Ya, kalau mau dihitung, A1 adalah 4B berarti 44/5 sama dengan 10. 10 itu berarti 50/5. Pindah posisi, 3A1 sama dengan 6/5. Berarti A1 adalah 2/5. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah demikian. Bisa diikuti? Berikutnya, diketahui vektor U I min 2J plus 3K, vektor P 2I plus 3J min K, proyeksi skalaar. Skalaar berarti angka ya, bilangan. 2U plus 3P pada P. Berarti cari dulu, ini katakanlah vektor A misalkan. Jadi vektor A adalah 2U, 1 min 2, 3, ditambah 3P. Saya pakai vektor kolom ya, 2, 3, min 1. Sehingga hasilnya adalah 2 min 4, 6, ditambah 6, 9, min 3. 8, 5, 3. Nah itu adalah vektor A. Vektor A berarti pada P. A pada P itu artinya berarti A dot P per, karena ditanya proyeksi skalar berarti perpanjang P kuadrat. Proyeksi berarti boleh negatif. A-nya dalam hal ini 853. P-nya adalah 2, 3, min 1. Perpanjang P berarti akar dari, enggak per kuadrat dong ya. Perpanjang P saja. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kalikan 8 kali 2, 16. 5 kali 3, 15. 3 kali min 1, min 3 dibagi akar dari 14 ya. 9 tambah 1, 10 tambah 4. Ini 31 berarti 28 per akar 14. Atau 2 akar 14. Jadi panjang, proyeksi skalarnya adalah 2 akar 14. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui panjang vektor A 4, panjang vektor B 6, panjang vektor A plus B 8, proyeksi skalar ortogonal A pada B. Skalar A pada B itu artinya B dot A per panjang A ya. Itu yang ditanyakan. Nah sekarang dari sini, dari pernyataan ini, bahwa panjang A kuadrat itu sama dengan vektor A kali vektor A. Atau A dot A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Begitupun yang B ya. Maka kita bisa kuadratkan ini. Itu sama saja dengan A plus B dikuadratkan. Jadi kalau A plus B dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah ini artinya berarti panjang A kuadrat ditambah A dot B ditambah panjang B kuadrat. Nah ini berarti panjang A plus B dikuadratkan. Nah nilainya masukkan. 8 kuadrat berarti ini 4 kuadrat. Ini tetap A dot B. Ini adalah 6 kuadrat. 64 sama dengan 16 ditambah A dot B ditambah 36. Nah berarti 64 sama dengan 52 ditambah 2A dot B. Berarti A dot B atau 2AB dulu itu adalah 12 ya. 12. Maka dapatlah A dot B-nya adalah 6. Dengan demikian, maka B dot A itu sama saja dengan A dot B. Perpanjang A. Ini berarti 6. Nah panjang A-nya adalah 4. Jadi nilainya adalah 3/2. Bisa dipahami? Diketahui kubus ABCDFGH. Misalkan vektor AB adalah I, 100, AD adalah 0, 1, 0. Berarti vektor J ya.
dan AE adalah vektor K 001. Titik P adalah titik pusat sisi BCGF. Vektor proyeksi FP ke proyeksi vektor AC. Oke. Kita buat dulu ilustrasinya, kubusnya ya, biar ada bayangan. Ini misalkan kubus. Oke. AB itu adalah I. Berarti kita asumsikan aja ini A, ini B. Artinya ini berarti sumbu X ya. Kemudian ini C, ini D. Biasanya muternya gitu. Ini berarti E, ini F, ini G, ini H. AD itu adalah Y, benar. Berarti ini adalah sumbu Y. Kemudian ini adalah sumbu Z. Berarti AE kan ya. AE itu adalah K. Ini adalah K, ini adalah I, ini adalah J. Oke. Yang ditanya adalah F. Oh, sorry. P adalah pusat BCGF. BCGF. Berarti BCGF itu ada di tengah ya. Agak susah gambarnya. Oke, saya transparansi aja. Nah, ini adalah P. Yang ditanya adalah FP ke AC. AC itu ada di sana. EP berarti kita tentukan titik F itu ada di satu ke kanan, ke depan nih. Satu ke atas. Berarti titik P itu koordinatnya adalah 1, 0, 1. Itu F. Kemudian titik P berarti dia separuh-separuh nih. Satu ke sini, tapi setengahnya ke kanan. Setengahnya ke atas. Berarti 1, setengah ya, itu P. Vektor posisinya. Kemudian A-nya sudah ada, C-nya. Oke, kalau C berarti 1, 1, 0 ya. 1, 1, 0. Nah, itu nilai vektornya. Berarti kita bisa menentukan FP. FP adalah vektor posisi P dikurangi vektor posisi titik F. P itu 1 setengah. F itu 101. Berarti 0 setengah min setengah. 0 setengah min setengah. Sedangkan AC adalah C min A. C-nya adalah 110. A-nya adalah A-nya tadi. Oh, berarti A-nya 000 ya. 000. Karena dia di posisi pusat koordinat. Berarti AC itu adalah 110. Jadi dengan demikian maka EP pada AC adalah EP.AC per panjang AC kuadrat kali AC. Nah, berarti kelipatan AC 110. Nah, hanya mungkin yang ini. Kalau enggak DE kan ya. Nah, tinggal EP-nya adalah 0 setengah min setengah. AC-nya adalah 110 per panjang AC kuadrat berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat kali AC. AC-nya adalah 110. Kalikan berarti 0 tambah setengah tambah 0 dibagi 2 kali AC. Setengah dibagi 2 itu 1/4. Nah, 1/4 AC. AC itu 110. Jadi 1/4 110. Bisa diikuti? Berikutnya.
Diketahui vektor P A2A kuadrat vektor Q min 3, 2, 6 apabila panjang proyeksi P pada Q adalah 1, maka salah satu A yang memenuhi adalah Q. Panjang proyeksi. Berarti ini adalah P dot Q per panjang Q. Dimutlakan aja. Karena nilainya 1 berarti A2 A kuadrat dot min 3, 2, 6 dibagi dengan akar min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Dikali sama dengan 1 ya. Kita kalikan dulu min 3A plus 4 plus 6A kuadrat per akar dari 49. Itu sama dengan 1. Akar 49 adalah 1. Berarti ini adalah saya susun 6A kuadrat dikurangi 3A ditambah 4 sama dengan 7. Berarti 6A kuadrat min 3A ini pindah posisi 4 dikurangi 7 3. Lalu bagi 3 semua. 2A kuadrat min A min 1 sama dengan 0. Faktorkan 2A kali A. 1 hanya mungkin 1 kali 1. Karena min 1 jumlahnya berarti min 2 ditambah 1. Berarti 2A sama dengan min 1 atau A min setengah. Lalu yang kedua A sama dengan 1. Jadi A-nya bisa 1, bisa min setengah sebenarnya. Cuman pilihannya hanya 1 yang ada. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui vektor A 7I plus 3J plus 2K, vektor B 4I plus 4J min 2K. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah, oke ini panjang proyeksi A pada B. Berarti tinggal diberi tanda mutlak aja. Jadi A dot B per panjang B. A-nya adalah 732 dot B. B-nya adalah 44 min 2. Per panjang B, berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Kalikan 7 kali 4 28 ditambah 3 kali 4 12 ditambah 2 kali min 2 adalah min 4. Dibagi akar 36. Ini 40 dikurangi 4 36 akar 36 6. Berarti jawabannya adalah 6. Jadi panjang proyeksi A pada B adalah 6. Bisa dipahami? Berikutnya, diketahui vektor A 73J plus 2K, vektor B 44 min 2K, proyeksi vektor. Nah, kalau vektor berarti berupa vektor. Berarti harus kelipatan B. Yang kelipatan B itu adalah, ini berarti dibagi min 2. Dibagi min 2, nah ini harusnya min, salah. Ini dibagi 4 juga salah. Ini juga nggak mungkin. Dibagi 2 mungkin. Dibagi 1 A mungkin. Berarti hanya mungkin DE. Jadi A dot B per panjang B kuadrat kali B. Nah tinggal hasil kali A dot B-nya. 732 dot B 44 min 2 per panjang B kuadrat. Berarti 16 tambah 16 tambah 4 kali B. 28 ditambah 12 dikurangi 4 dibagi 36 kali B. Ini 40 36 dibagi 36. Ya berarti 1. Berarti sama dengan B. Maka jawabannya adalah yang E. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui titik A, B, dan C. Bila A adalah vektor posisi titik A, ABC kolinier. Oke, ini ada kolinier. Kolinier itu segaris ya. Segaris berarti dia kelipatan. Jadi kalau ada kata-kata kolinier, itu berarti segaris. Jadi memungkinkan adalah AB sama dengan AC, atau AB sama dengan sekian AC.
Upayakan ada yang sudah tidak ada variabelnya. AB itu B min A. AC itu C min A. Gitu kan ya. AB berarti X, Y min 3. B-nya A-nya adalah 3 min 5 min 4. Kali K. C-nya adalah 12 1 min 1. A-nya adalah 3 min 5 min 4. Ini berarti X min 3, kemudian Y plus 5, kemudian min 3 plus 4, berarti 1. Ini adalah 12 dikurangi 3, 9. Min 1 kurangi min 5, berarti 6. Min 1 ditambah 4, berarti 3 ya. Nah, berarti nilai dari K3 itu harus 1. Itu artinya berarti 1 sama dengan 3K, maka K adalah sepertiga. Itu artinya berarti bahwa X min 3 sama dengan sepertiga kali 9. Berarti ini 3, maka X sama dengan 6. Kemudian yang kedua, Y plus 5 sama dengan sepertiga kali 6. Ini 2. Berarti Y-nya min 3. Nah, yang ditanyakan vektor A. Oh, proyeksi skalar ortogonal AB pada A. Oh, AB itu berarti yang sebelah kiri nih. Jadi vektor AB-nya adalah sepertiga berarti 3. Ini kelipatan ya. Berarti 2, 1 itu AB-nya. 3, 2, 1. Pada A-nya berarti 3 min 5 min 4. Jadi AB dot A per panjang A ya. AB-nya 3, 2, 1. Vektor A-nya adalah 3 min 5 min 4. Dibagi dengan akar 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Kalikan 3 kali 3 9, 2 kali min 5 min 10, 1 kali min 4 min 4 per, ini berapa nih? 34 akar 50 ya. Min 14 berarti ini min 5 per 5 akar 2. Jadi jawabannya min setengah akar 2. Oke? Jadi jawabannya min setengah akar 2. Nah, kalau proyeksi skalar boleh negatif. Tapi kalau panjang, nah itu nggak boleh negatif. Jadi jawabannya boleh negatif. Bisa dipahami? Diketahui vektor A, X14, vektor B min 212, panjang proyeksi A pada B, 5/3. Bila sudut antara A dan B adalah theta, maka tan theta berapa? Oke. Ini sudah ada keterangan. Panjang proyeksi A dot B per panjang B sudah ada nilainya adalah 5/3. Jadi dengan demikian, cos itu tadi adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, ini sudah ada nilainya. Nih, saya tandain. Ini sudah ada nilainya, yaitu 5/3. Panjang A tinggal kita tentukan. Kemudian, nilai X-nya bisa dicari dulu. X1 4 dot min 2 1 2 per panjang B berarti min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Itu 5/3. Mutlak ya. Min 2X plus 1 plus 8 per akar 9. 5/3. Akar 9 itu 3. Berarti ini kan sama. Dicoret. Min 2X plus 9 sama dengan 5.
Ini mutlak ya. Min 2X plus 9 bisa 5. Bisa min 5. Jadi min 2X bisa min 4. Bisa min 14. Pindah posisi ya. Min 9. Jadi min 14. Maka X bisa 2, bisa 7. X itu. Nah, tangannya berarti bisa, kalau dilihat dari nilainya, maka nilai A dot B-nya kan sudah jelas ya. Itu A dot B per panjang B itu udah jelas 5/3. Panjang A berarti akar dari, X-nya kita pilih 2 misalkan. Berarti untuk X sama dengan 2. 5/3, X-nya 2 berarti 4, ditambah 1 tambah 16. Berarti 5/3 akar 21 ya. Ini berarti ini sisi samping, ini sisi miring. Berarti sisi depannya adalah akar 9 kali 21. Berapa tuh? 9 kali 21 dikurangi 25. 189 dikurangi 25 itu berarti 164 ya. Berarti 2 akar 41 ya. Nah, ini nilai depannya. Sedangkan tangan itu adalah D per sa. Depannya adalah 2 akar 41. Sa-nya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 2/5 akar 41. Bisa diikuti? Diketahui segitiga ABC A12-3, B102, C212, panjang garis tinggi tersebut ditarik dari titik A. Panjang garis tinggi. Oke, jadi ini saya gambarkan dulu biar ada bayangan. Ini titik A misalkan, ini titik B, ini titik C. Panjang garis tinggi itu maksudnya ini nih. AD misalkan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kalian bisa menggunakan vektor, berarti kan proyeksi ya. Proyeksi AB pada BC. AB adalah B min A. Berarti 102 dikurangi 12 min 3. Berarti vektornya adalah 0 min 2, 5. Kemudian BC adalah C min B. C-nya berarti 212 dikurangi B. B-nya adalah 102. 110. Kan? Nah, proyeksi skalar AB pada BC. Jadi kita tahu BD-nya. Berapa panjang BD. Ini berarti panjang BD. Maka panjang BD adalah AB dot BC 0 min 25 dot 110 per panjang BC. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0. 0 min 2 plus 0 per, karena panjang berarti harus mutlak, akar 2. Jadi jawabannya adalah min 2 per akar 2 mutlak berarti akar 2. Nah, si BD itu akar 2. Ini berarti akar 2. AD bisa kita hitung. Panjang AB berarti akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar 29. Sedangkan AD
atau D itu adalah pakai Pitagoras. 29 dikurangi 2. Berarti akar 27. Atau 3 akar 3. Jadi panjang AD-nya itu adalah 3 akar 3. Bisa diikuti? Berikutnya. Diketahui segitiga ABC, luas segitiga tersebut adalah berapa? Oke, berarti ini bisa menggunakan satuan panjang ya. Tapi luasnya mungkin belum ya. Nanti kita gunakan alas kali tinggi aja. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C. Seperti yang tadi. Berarti kita gunakan alas kali tinggi bagi 2. Oke. Kita hitung AB-nya B min A. Berarti 0 min 3, 0 min 1, 3 dikurangi A, A-nya 2, 3, 5. 2, 3, 5 berarti min 2, min 4, min 2. Kemudian BC-nya adalah C min B. 1, 2, 1 dikurangi 0 min 1, 3. Berarti 1, 3, min 2. Kemudian proyeksi. Kita cari BD. Panjang BD adalah proyeksi AB pada BC. AB pada BC, jadi A dot B, AB dot BC per panjang B. Per panjang BC maksudnya. Min 2, min 4, min 2 dot 1, 3, min 2 per akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Min 2, min 12 plus 4 per akar 14 ya. Panjang ya, berarti harus mutlak. Min 14 berarti min 10 per akar 14. Atau 10 per 14 akar 14. Atau boleh juga 5 per 7 akar 14. Nah itu panjang BD. Berarti panjang AD bisa kita cari. Panjang AB juga bisa kita cari. Berarti akar dari min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar 24 ya. Akar 24 adalah 2 akar 6. Oke. Nah, berarti si BD bisa si AD bisa kita dapatkan dengan Pitagoras ya. Cuman panjang BD-nya agak unik ya. Berarti 24 dikurangi ini kalau dikuadratkan langsung aja ya 100 per 14 lah. Berarti dibuat per 14. Nah ini 24 kali 14 cukup besar ya. 24 kali 14 itu 336. Dikurangi 100 berarti 236 per 14. Sedangkan luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Panjang BC-nya tadi sudah dihitung akar 14 ya. Oh iya bisa ya. Jadi akar 236 per akar 14. Ini coret. Nah tinggal 236 nih. 236 itu bisa dibagi 4 kan ya. 236 dibagi 4 adalah 59. Berarti 2 per 2 akar 59. Jadi luasnya adalah akar 59 ya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang proyeksi vektor. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.